permasalahan ini mengenai pengaruh pelayanan digital atau e-wallet terhadap peningkatan daya beli masyarakat dan mahasiswa di Universitas Sriwijaya. Yang pertama, menganalisis pengaruh e-wallet terhadap perilaku konsumen. Yang kedua, menilai peningkatan daya beli akibat e-wallet. Yang ketiga, mengidentifikasi kendala dan masalah sosial. Yang terakhir, mengedukasi terhadap penggunaan e-wallet. Aku perkenalin, aku Jessica dari Fakultas FK Program Studi Pendidikan Ekonomi. Nah, Kak izin sebelumnya kami lagi ada tugas di IPS, yakni UAS mata kuliahnya. Nah, ini aku mau wawancara Kak izin. Sebelumnya boleh nanya dulu nih Kakak, namanya siapa, terus dari fakultas dan atau program studi dari mana? Oh, sebelumnya Jessica. Jessica kan? Iya, Jessica Kak. Saya Rahma Oktayani dari semester 3 Fakultas Hukum. Oh oke. Halo Kak Rahma. Jadi aku mau nanya nih Kak, Kakak itu pengguna e-wallet nggak Kak? Pengguna e-wallet. Pengguna e-wallet. Kalau boleh tahu pengguna e-wallet tuh biasanya aplikasi apa aja yang Kakak pakai? Kakak sendiri tuh pakai Dana aja sih untuk Dana. Oke, aplikasi Dana ya Kak. Terus Kakak tuh biasanya menggunakan aplikasi Dana itu untuk apa aja Kak biasanya dipakai? Kalau kakak sih biasanya Dana itu biasanya untuk beli makan atau enggak beli kuota. Oke, beli makan atau beli kuota. Dan juga sih biasanya Kakak tuh kalau sering menggunakan aplikasi Dana itu apa sih Kak kendalanya kalau kita sering menggunakan aplikasi itu yang Kakak temui di menggunakan Dana itu apa aja kendalanya? Kalau untuk kendala di Dana itu biasanya kadang-kadang Dana itu suka error. Oh, error. Iya, kadang-kadang sinyalnya juga gitu. Iya Kak, betul banget ya, apalagi di Kakak nih kos apa gimana? Sekarang kok. Oh ya, betul banget sinyal ya Kak. Nah terus Kakak tuh biasanya menurut kakak lebih efektif pakai aplikasi Dana kayak kita untuk TF atau cash Kak? Kalau menurut saya pribadi ya lebih fleksibel menggunakan Dana. Iya. Enggak kok. Sebetulnya Kakak dari fakultas apa, prodi apa, dan di mana Kak? Dari Fakultas FKIP, jurusan Prodi PG PAUD, angkatan 24. Angkatan 24 ya? Iya. Kami maba Kak. Oh iya. Sebelumnya aku mau nanya nih, Kakak pengguna e-wallet tidak ya? Iya, pengguna e-wallet. Kakak pakai apa aja? Dana, Sibank, BRI, ya. Terus udah aja. Ada nggak sih Kak kendala yang Kakak alami waktu gunain pakai e-wallet? Ada. Tentunya pasti jaringan. Jaringan yang lain. Terus kasirnya itu biasanya nunggu lama nggak nyari jaringan. Jadi sebenarnya bad jadi bad mood juga kan. Terus itu aja sih kayaknya jaringan, perkara jaringan. Kakak menggunakan e-wallet itu mempermudah atau mempersulit kita? Sebenarnya mempermudah juga ya, karena kita itu nggak selalu bawa uang cash, pasti dari Dana atau dari yang bank-bank yang lainnya. Jadi ada plus minusnya. Iya, ada plus minusnya. Nah, jadi Kak izin ya Kak, kami dari dekat ekonomi. Jadi izin untuk mencari Kakak. Suaranya saya Rahel Kak. Jadi teman saya Roma. Boleh tahu dulu Kakak ini warnanya nggak pernah mau kantinnya kan pernah di FKI. Berarti lah sudah lama kantin ada di sini. Jadi kami di sini kan ingin menanyakan ya Kak. Tadi dilihat tuh ada pakai QRIS ya kan Kak saat pembayaran gitu. Nah di sini kami tuh ingin nanya gitu tentang e-wallet. Kakak apa? Tadi nama kakaknya lupa. Ini apa namanya? Nama saya Erista. Ini apa Erista? Oke, jadi Kak. Tadi nanya, kapan sih Kak kakak ada e-wallet di sini dari kapan? Kalau aku di sini kan baru setahun kalau ingin lanjutin kan. Jadi dari awal buka emang langsung udah pakai e-wallet. Berarti setahun ya. Apakah ada kendala selama memakai e-wallet? Tidak ada sih, ketik kendala, aman-aman, malah mempermudah. Menurut Kakak lebih mudah bayar cash atau pakai
Sebenarnya kalau di mungkin enak yang pakai ini soalnya nggak harus ada kembalian kan, soalnya kan bisa nyari uang yang kembali uang kecil. Ya, berarti lebih banyak yang beli itu yang pakai QRIS daripada makan cash. Ya, mungkin ada yang banyak yang cash ya. Terus Kak, kalau misalnya pakai QRIS kan lebih banyak ya Kak yang beli misalnya yang tertarik gitu. Jadi yang nggak usah pakai duit cash gitu. Nggak sulit juga Kakak cari kembalian. Ya sebenarnya itu aja Kak. Ya, makasih Kak mengganggu waktunya ya. Dari hasil analisis kami bahwa permasalahan ini berkaitan dengan teori ekonomi mikro, khususnya teori perilaku konsumsi dan teori permintaan. Pada teori perilaku konsumsi menjelaskan bagaimana cara mahasiswa berperan sebagai konsumen membeli baik barang harganya murah atau mahal itu dipengaruhi oleh salah satu faktor pengaruh sosial seperti FOMO. Semakin banyak konsumen mengonsumsi produk itu lebih banyak akan mendorong semakin banyak daya beli mereka. Kemudian pada teori permintaan menjelaskan semakin banyaknya diskon potongan harga pada aplikasi e-wallet pembayaran digital, maka akan semakin banyak permintaan. Itu berlaku pada hukum permintaan, semakin harga murah maka permintaan akan meningkat. E-wallet yaitu standar pembayaran digital yang menggunakan QR dan transfer digital untuk memudahkan transaksi tanpa uang tunai. Contohnya seperti Dana, Mandiri, dan Mobile Banking. Dan data Bank Indonesia menyatakan bahwa pada bulan Juli 2025 pembayaran digital menaik secara signifikan, yakni sebesar 45,3%. Faktor-faktor pendorong tersebut adalah pertama, berdasarkan hasil wawancara kami, yaitu pembayaran tagihan, yang kedua transaksi harian, yang ketiga transfer dan top up, dan keempat pengelolaan keuangan. Dampak negatif dari adanya pembayaran digital. Dari sisi positif, yang pertama, transaksi akan jauh lebih mudah dilakukan karena tinggal modal HP aja. Dan yang kedua, perekonomian di Indonesia akan jauh lebih meningkat dan UMKM yang ada di masyarakat juga akan meningkat ketika transaksi jual beli lebih banyak dilakukan. Dan dari sisi negatifnya, ketika transaksi jual beli ini mudah dilakukan, pembayaran mudah dilakukan, transfer juga mudah dilakukan, maka akan merubah pola perilaku konsumen menjadi lebih boros. Dengan adanya pembayaran digital, jumlah pembeli semakin meningkat. Hal ini dikarenakan karena adanya kemudahan dalam bertransaksi baik dari sisi pembeli maupun dari sisi penjual. Baik dari sisi pembeli seperti memudahkan dalam bertransaksi dan juga mencatat pengeluaran. Baik dari sisi penjual seperti memudahkan dalam mengatur keuangan dan pembayaran transaksi pun menjadi lebih cepat. Apa itu payment? Kita mulai dari P-nya dulu ya. P, protect your account. Lindungi akunmu dengan cara gunakan kata sandi yang kuat, dan jika ada kode OTP yang masuk jangan dikasih ke siapapun termasuk teman dekat kamu. A, aware of scam, waspada penipuan. Kenalin hadiah palsu atau link mencurigakan dan jangan memberi data pribadi kepada chat tersebut. Y, your spending mature, pengeluaranmu penting. Tetapkan batas jajan digital, hindari belanja impulsif di game atau marketplace. M, monitor transaction, pantau transaksi, biasakan cek pembayaran dan pastikan tidak ada transaksi asing. E, educate yourself, belajar dan pahami bagaimana penggunaan e-wallet, cara top up dan fitur keamanannya. N, no Wi-Fi public, jangan gunakan Wi-Fi public. Pada saat transaksi, jangan gunakan Wi-Fi sekolah, Wi-Fi cafe, Wi-Fi kampus, dan yang lainnya. T, talk to adults, diskusikan dengan orang dewasa. Jika ada hal yang mencurigakan, segera tanyakan kepada guru dan orang tua Anda. Yang pertama yaitu antropologi. Jadi ketika transaksi jual beli sering dilakukan lewat digital, maka budaya seperti tawar-menawar di pasar akan hilang. Nah, untuk mengatasinya kita bisa menggabungkan pembayaran secara cash maupun digital agar tawar-menawar maupun transaksi jual beli itu tidak hilang. Psikologi, stres meningkatkan daya beli sehingga pengeluaran
keuangan tidak teratur. Yang kedua, ketakutan seperti penjual tidak menyediakan pembayaran secara e-wallet, maka tidak bisa membayar barang yang dibelinya. Seperti kurangnya interaksi antara penjual dan pembeli. Cara mengatasinya yaitu penjual bisa memberikan review dari dagangan yang dibeli agar penjual dan pembeli bisa bertambah interaksinya. Atasi permasalahan keuanganmu bersama e-wallet. Jadi lebih mudah, cepat,